perusahaan gitu ya. Ini dari ahli ya. Jadi kebetulan Prof. Tono adalah salah satu ahli yang hadir dalam sesi 2, memberikan penjelasan di penyidik, dan kita ingin dengar apa penjelasan dalam forum supaya ini. Persilakan. Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pengalaman kemarin itu pengalaman pertama saya masuk ke Bares ke Polda itu. Jadi ngurus STNK aja belum nggak pernah ke sana. Oke, tapi memang pengalaman kemarin itu sangat ini ya. Yang pertama sekali kesannya itu memang kita dibuat lelah gitu ya. Kita sudah menunggu lebih dari 10 jam itu. Kita menunggu baru kemudian ijazah itu diperlihatkan. Ya sudah dalam keadaan fatigue gitu ya, physical fatigue gitu ya, memang ya konsentrasi sudah sebagian besar kita ini. Nah, cuman satu hal yang memang juga, jadi itu yang pertama ya. Jadi kita tuh tidak diberi kesempatan diberi kesempatan yang di momen yang terbaik lah untuk kita bisa kognitif kita tuh lagi bekerja dalam kondisi yang prima gitu. Yang keduanya sangat aneh sekali, kemudian tidak boleh diraba, tidak boleh gitu. Saya pikir tadinya membayangkan saya bakal tidak edarkan gitu loh, dimuter gitu, kemudian masing-masing bisa melihat, bisa gini gitu. Ternyata cuma begitu. Bayangkan begitu ditaruh itu kan tersangkanya aja ada 3 orang. Penasihat hukumnya ada mungkin 4 orang, ada ahli juga 3 orang gitu kan, ya penuh lah begini apa. Jadi memang menurut saya ini ada sesuatu yang sangat tidak adil lah gitu ya, tidak adil, tidak fair gitu. Udah diberi waktu di 5 menit terakhir sebelum kita berakhir, kita sudah menunggu 10-11 jam, keadaan kondisi fisik yang sangat lelah gitu ya. Kemudian tidak boleh saya membayangkan seperti kita tuh kedudukannya seperti seorang gemologis misalnya. Gemologis itu orang yang expert dalam menilai batu permata gitu ya, batu permata, berlian atau apa gitu. Kemudian cuman boleh dilihat, itu kan kacau itu. Mana ada gemologis mau melakukan pemeriksaan atas itu. Kalau dia seorang profesional betul ya tidak akan ditolak itu pasti. Jadi kita juga sebetulnya kondisinya kemarin seperti itu. Kita melihat seperti itu kok harus cuma dilihat doang dan tidak boleh diraba, tidak boleh. Nah, padahal seharusnya itu justru yang paling ideal itu seperti yang dianukan oleh Reza Indragiri di Rakyat Bersuara kemarin itu. Rakyat Bersuara kemarin. Bikin badan independen yang tidak bias gitu ya. Kemudian ya kelompok independen lah gitu. Laboratorium forensiknya kalau bisa juga ada kemudian ahli-ahlinya dianukan, dan apa yang dilakukan oleh polisi itu juga harus dibuka. Tidak boleh kemudian cuma sekedar tahu hasilnya aja ini identik gitu. Kita tuh sejak SD itu dididik kalau kita mengerjakan pekerjaan itu ya ada prosesnya kita tuliskan gitu. Itu wajib itu. Kalau kita cuman misalnya ada satu ujian atau ulangan gitu, kita cuman hasilnya aja X gitu. Meskipun itu benar, tapi tanpa proses apa-apa, tanpa proses menunjukkan prosesnya, kan itu pasti ditolak itu oleh gurunya. Jadi bagaimana mungkin kita yang sudah dididik sejak kecil seperti itu, tiba-tiba disampai di kepolisian malah kemudian ini identik. Apa? Yang identiknya apa? Identik dengan apa? Dengan bagaimana prosesnya, bagaimana metodologinya, bagaimana. Jadi memang ini menurut saya ada sesuatu yang sangat
krusial yang maka dari itu saya mengusulkan ya tadi saya kira sangat bagus sekali apa yang disarankan oleh Ustadz Rizal Fadila. Ada lembaga independen, ahli-ahli yang independen, kemudian terus apa yang dilakukan oleh kepolisian itu harus terbuka. Ini juga harus penting sekali. Kita tuntut bahwa kepolisian berikan prosesnya. Kemarin kan lihat fotokopi ijazah lihat itu ijazah. Iya. Secara orang ahli nih pandangannya Prof di situ kecenderungannya. Ya begini, ya dalam kondisi yang seperti itu saya juga terus terang saya juga malas gitu loh. Kalau bagaimana mungkin orang kita bisa melihat sesuatu bisa objektif melihat cuman di itu. Tapi yang jelas sangat jelas itu betul kalau foto itu kok tampak baru. Oh itu. Terus memang tidak ada lipatan itu. Cuman memang kalau tidak ada lipatan itu kan bisa jadi bahwa itu di fotokopinya sudah dilipat kemudian di scan lagi kan gitu ya. Jadi itu tapi yang jelas itu fotonya itu sangat baru. Dan tolong saya juga Pak Roy Suryo barangkali ya. Ada. Udah izin ya. Seingat saya ukuran ijazah saya UGM itu tidak mungkin masuk ke ke map itu. Itu kok bisa masuk seperti itu? Ukurannya besar kok punya gitu saya. Jadi tidak mungkin bisa masuk ke map yang seperti itu. Kecuali kalau itu dibikin khusus gitu ya. Tapi masa mau bikin khusus? Saya coba di cross check lagi dengan apa yang dianukan oleh Pak Roy Suryo. Tapi memang saya adalah generasi tua ya. Saya lulus tahun 79. Jadi memang apakah mungkin sudah ada perubahan ukurannya? Jadi itu juga harus kita cross check lagi apa anunya. Tapi yang jelas adalah saya kira itu polisi harus membeberkan hasilnya, prosesnya untuk jangan cuma hasilnya. Kemudian bentuk lembaga independen atau komisi yang independen yang tidak bias gitu, tidak berpihak. Nah, kemudian yang paling penting juga tidak kalah pentingnya juga semua ijazah baik punya Jokowi dan punya 13 yang lain yang dianukan itu di-scan dengan resolusi tinggi. Scan dengan resolusi tinggi itu kemudian kita uji, kita lakukan pengukuran lah gitu ya dengan akurat gitu. Saya kira itu harus dilakukan itu. Karena ada uji forensik yang lainnya juga misalnya untuk secara kimiawi misalnya carbon datingnya gitu ya. Kemudian tintanya, umur tintanya itu juga. Tapi itu polisi harus betul-betul transparan, jangan kemudian dicari hasil diberikan hasilnya aja bahwa ini sudah identik. Itu menurut saya enggak ini. Jadi yang berwenang itu memang sekarang berdasarkan undang-undang adalah polisi. Tapi ya jangan sewenang-wenang gitu ya kan. Berwenang itu bukan berarti harus bisa sewenang-wenang karena kalau seperti itu artinya kemudian memperlakukan kita ini semua ya sudah lu percaya aja dah sama gua kan gitu kan nggak bisa dong seperti itu. Jadi ini yang menurut saya scan dengan sebaik-baiknya kemudian kita lakukan pengukuran yang detail antara huruf, antara foto, bagaimana detailnya tadi soal bibir lebar bibir, ketebalan telinga, jaraknya berapa dengan foto-foto Pak Jokowi yang sekarang. Ya, itu harus kita lakukan. Polisi juga silakan melakukan tapi dengan yang transparan. Kita juga melakukannya dengan transparan. Kan gitu. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan, tidak bisa terlalu banyak juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih Bro. Saya lempar ke teman-teman jurnalis ya. Sisinya sekarang kalau ada yang sebelum untuk masuk ke simpulan ke Pak Samsir, ada yang ingin bertanya?